Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ade Triana. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas mengenai vektor, yaitu bagian keenam mengenai perbandingan vektor. Nah, adapun bahasan kita mengenai perbandingan vektor, yang pertama yaitu perbandingan vektor dalam bentuk titik atau dalam koordinat kartesius. Langsung saja kita bahas. Nah, misalnya diberikan titik A dengan koordinat XA, YA dan titik B koordinatnya XB, YB. Nah, kemudian di antara titik A dan titik B ini ada titik P, XP, YP untuk koordinatnya. Sedemikian sehingga jarak dari A ke titik P yaitu jaraknya M dan jarak dari titik P ke titik B yaitu N. Nah, sehingga diperoleh perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Nah, misalnya di sini titik A-nya diketahui, titik B-nya diketahui, M dan N-nya diketahui perbandingannya. Nah, sedangkan titik P-nya belum diketahui. Nah, kita bisa menentukan koordinat titik P yaitu dengan rumus XP sama dengan M kali XB tambah N kali XA dibagi M tambah N. Nah, sepertinya kalau dilihat rumusnya agak rumit. Nah, kita tidak perlu menghafal. Cara menghafalnya lihat di gambar yang di atas, yaitu titik mohon maaf M kali titik yang jauh. M kali ke yang B, berarti di sini kalau XP M kali XB kalikan dengan yang jauh ya. Kemudian N kali dengan titik yang jauh yaitu titik A ya. Berarti N kali XA per penjumlahan antara M dan N. Nah, untuk Y-nya juga sama ya. YP sama dengan M kali YB tambah N kali YA dibagi M tambah N. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh satu berikut ini. Diketahui titik P berada di antara titik A negatif 8,4 dan titik B 2, negatif 1. Nah, jika perbandingan vektor A banding vektor AP banding PB, AP banding PB sama dengan 2 banding 3. Nah, maka koordinat titik P adalah titik, titik, titik. Kita bahas jawabannya. Nah, untuk jawabannya kita gambar saja dulu ya. Nah, dalam garis lurus, misal ini titik A negatif 8,4 dan titik B 2, negatif 1. Nah, kemudian ada titik P di antara A dan B. Nah, sehingga dari A ke P yaitu 2 dan dari P ke B yaitu 3. Nah, perbandingannya dari A ke P 2, dari P ke B 3, 2 banding 3. Nah, kita akan diminta menentukan koordinat P ya. P-nya kan XP, YP. Berarti XP sama dengan kita gunakan rumus yang tadi. M kali XB tambah N kali XA per M tambah N. Sama dengan, nah, M-nya adalah 2 ya. M-nya 2, berarti kita kalikan dengan titik yang B. Berarti kita kalikan 2. 2 kali 2 dan 3 kali negatif 8 ya. 2 kali 2 tambah 3 kali negatif 8 per 2 tambah 3. 2 kali 2 adalah 4, tambah 3 kali negatif 8 adalah negatif 24 per 5. Yaitu negatif 20 per 5, berarti jawabannya adalah negatif 4. Untuk XP jawabannya negatif 4 ya. Selanjutnya untuk YP, nah kita gunakan rumus yang tadi. Sama dengan M kali YB tambah N kali YA per M tambah N. Nah, ingat ya, caranya dikali dengan titik yang jauh. Nah, berarti sama dengan M-nya adalah 2 kali negatif 1 tambah 3 kali 4 per 2 tambah 3. Diperoleh 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 tambah 3 kali 4 adalah 12 per 5. Berarti 10 per 5 sama dengan 2.
Nah, dari proses ini diperoleh koordinat P yaitu XP, YP, koordinatnya yaitu negatif 4,2. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, diketahui titik A koordinatnya negatif 2,1 dan titik B koordinatnya 8, negatif 4. Titik P berada di antara titik A dan B, sehingga vektor AB berbanding vektor BP. Nah, AB banding BP sama dengan 5 banding negatif 2. Nah, sekali lagi, AB berbanding BP sama dengan 5 berbanding negatif 2. Maka koordinat titik P adalah titik, titik, titik. Kita jawab. Nah, seperti biasa, kita gambar dulu yang diketahui, yaitu titik A dan B. A-nya negatif 2,1 dan B-nya 8, negatif 4. Nah, dari perbandingannya, dari A menuju B, yaitu 5 ya, perbandingannya 5. Kemudian dari B ke P negatif 2. Nah, berarti titik P-nya ada di mana? Nah, kalau negatif 2, berarti arahnya ke kiri. Ingat, untuk vektor, kalau ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Nah, dari A ke B, positif 5, karena dia ke kanan. Nah, kemudian dari B ke P, negatif 2, berarti P-nya ada di sebelah kiri B. Nah, negatif 2 ya. Titik P-nya kira-kira di sini. P-nya XP, YP. Karena akan kita cari. Nah, selanjutnya, nah kalau dari gambar ini, nah kita peroleh dari A ke titik P jadinya berapa? AP-nya. Nah, kalau kita lihat dari A ke B kan 5, dari B ke P negatif 2, berarti 5 kurang 2. Nah, berarti dari A ke P adalah 3. Nah, dari P ke B berarti 2 ya. Karena totalnya 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Nah, ini sehingga yang akan kita gunakan untuk nilai M dan N-nya adalah 3 dan 2. Sehingga perbandingannya sekarang dari A ke P, kemudian berbanding P ke B, yaitu 3 berbanding 2. Nah, setelah diperoleh 3 dan 2 ini, langkah selanjutnya untuk XP dan YP-nya bisa mengikuti yang ada di contoh nomor 1. Nah, itu dia untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.